Selamat datang di hari kelima perlombaan peringatan Hari Santri Pesantren Motivator Quran Excellencia Indonesia. Nah, sahabat Quran, selain pesantren ini memiliki konsep satu-satunya di dunia di bidang Al-Quran, ternyata para santri menguasai di bidang olahraga berenang juga. Masya Allah, luar biasa. Kita ikuti kegiatan berenang ini. Ayo. Nah, sahabat Quran, sekarang saya lagi berada di cabang olahraga berenang, di mana di hari peringatan santri ini kita mengadakan perlombaan acara berenang. Nah, sekarang diadakan oleh santri putri yang mana dimenangkan oleh Ananda Syifa di kloter pertama. Mana persiapan finalnya? Deg-degan. Nah, sahabat Quran, selain mereka menguasai bidang penghafal Quran, ternyata mereka juga menguasai di bidang kolam renang lagi, di bidang cabang renang. Masya Allah, luar biasa ya, santri putri ini benar-benar idaman banget. Ini dengan Ananda siapa? Vira. Free, gimana Free coba memenangkan nomor kedua? Alhamdulillah, tetap bersyukur bisa ikut lagi. Masya Allah, tetap semangat ya. Nanti kita lihat di babak final siapa yang akan merebut juara satu, karena itu yang akan mendapatkan hadiah. Semangat terus, dadah sahabat Quran, jangan kemana-mana karena kita akan lanjut di kloter kedua atau nanti kita akan lanjut di final ya. Pokoknya jangan di skip lah menit ini, oke? Terima kasih. Sahabat Quran, sekarang saya lagi bersama Ananda Zulfa, di mana dia duduk di kelas 6 SD tapi mengikuti perlombaan renang di kedalaman 1,4 meter. Masya Allah, gimana perasaannya? Senang bisa juara. Senang bisa juara. Nanti akan ada final, belum juara. Semangat terus ya Zulfa ya. Masya Allah. Resti, ini dia yang masuk pertama di babak final. Gimana Resti perasaannya untuk menghadapi babak final nanti? Rasanya dingin. Dingin. Pokoknya semangat deh ya. Ya. Kita nantikan di babak final. Sekarang jangan kemana-mana. Nah, sahabat Quran, gimana? Udah lihat tadi final antara putri di 4 besar ini. Masya Allah, final ini benar-benar luar biasa. Mari kita keempat finalis besar. Ini yang dimenangkan oleh juara 1, Syifa. Boleh kesini dulu. Syifa, gimana memenangkan juara 1 perlombaan di pesantren motivator Quran? Sedikit deg-degan. Makasih buat ayah yang udah. Aduh, gak mau gini. Makasih udah. Jangan nangis. Masya Allah, ayahnya luar biasa ini ya. Gimana? Ada pesan untuk ayah dan bunda di rumah sana? Makasih buat ayah yang udah ngajarin Syifa dari kecil. Makasih. Satu kata untuk ayah bunda di rumah. Makasih, terima kasih. Iya. Ada Ananda Free yang juara 2. Boleh Ananda Free sini.
Gimana Nanda Pri? Saya sangat senang sekali bisa juara 2. Gimana? Pokoknya alhamdulillah bisa memberikan yang terbaik untuk Asrama Hafsah. Yang terpenting terima kasih untuk doanya Asrama Hafsah. Semoga Pri tetap semangat berenangnya, dan juga terima kasih untuk Kak Syifa juga yang sudah semangat bisa juara 1. Pri sangat menghargai. Yang penting yang terpenting hebat. Oke, Ananda Zulfa, sini sayang, sini. Wah, ini juara 3-nya nih, Masya Allah, si bocil kecil cabai rawit. Gimana perasaannya? Senang. Senang. Selain senang? Selain senang apa? Pokoknya speechless aja. Resti, boleh kesini Resti. Oh gitu. Ya udah. Nah gitulah sahabat Quran. Pokoknya jangan kemana-mana karena setelah ini ada kegiatan fashion show. Kenapa sih seorang hafal Quran itu harus jadi pemimpin, harus jadi orang kaya? Karena nanti kalau udah besar nanti bisa ngurus anak laki-laki. Terus? Dan nanti ya itu bisa ngurus anak dan Kalau seseorang dihukum mati, itu sama aja mencabut hak hidup seseorang. Apakah Anda tidak kasihan dengan? Yes. Ini yang kita sekarang baca. Bang Marek, ini dosa nggak sih ini? Hah? Kok dosa? Enggak lah, mengasal. Oh, mengasal. Penting kita main. Alasan mereka belum bisa terima jika hanya hak hidup seseorang dipertimbangkan. Bayangkan beberapa juta rakyat miskin Indonesia yang kelaparan setiap harinya dan mati akibat tidak mendapat uang jaminan dari negara karena uangnya telah diselewengkan oleh para koruptor. Berapa banyak rakyat yang sakit tanpa dirawat? Berapa banyak rakyat busung lapar? Dan masih banyak akibat dari korupsi. Apakah itu melanggar HAM namanya? Bisa dibantah. Aja. Bukan tak aja.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengakui ada penerapan hukuman mati untuk para koruptor, tapi hukumnya sudah ada, ya. Namun Jokowi menyebutkan hukuman mati beliau Presiden Joko Widodo menyebutkan hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku korupsi terhadap anggaran yang tadi penanggulangan bencana dan krisis moneter, ya kan? Cuma kita juga harus berpikir gitu. Kita tinggal di negara mana? Kita harus memahami kondisi dari rakyat negara Indonesia. Kita harus paham karakternya seperti apa. Seperti itu. Toh di Indonesia dihukum mati gak dihukum mati, hoax bakal ada, lambe turah bakal terus ada. Gitu. Pasti. Mau kita nyuri mau enggak pasti tetap ada aja nyulitin. Nanti kalau misalkan dihukum mati pasti nanti ada aja. Wah, negara ini tidak tidak ada kemanusiaan, pasti ada saja seperti itu. Jadi menurut saya jika Anda ingin menerapkan hukuman mati, Anda harus paham seperti apa karakter bangsa, warga, negara dari negara kita itu negara Indonesia. Sekian dari saya. Jadi seperti yang Anda katakan tadi, kita harus melihat karakter bangsa Indonesia seperti apa. Bentuk negara kita kan negara hukum, karena Anda tadi kan. Jadi bagaimana hukuman untuk para koruptor yang sesuai dengan karakter negara kita, yang sesuai dengan karakter bangsa kita, yang sesuai dengan bangsa kita yang negara hukum. Bagaimana solusinya hukuman untuk para koruptor dan apa buktinya atau apa contohnya yang telah berlaku dan apakah itu memberikan efek jerah? Pertanyaannya, bagaimana hukuman yang menurut Anda pas dengan negara kita yang merupakan negara hukum dan sesuai dengan karakter bangsa kita, dan itu memberi efek jerah bagi negara kita, dan yakin bahwa negara kita akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Solusinya adalah kenapa kita tidak pakai sistem rehabilitasi seperti yang terjadi di narkoba, tapi dengan metode yang lain. Kalau di kasus narkoba itu jika kita melakukan atau menjual atau memakai, pasti kita direhab dulu langsung hukum mati, seperti itu. Ya. Jadi menurut saya solusi terbaik untuk saat ini di negara kita adalah kita merehab para koruptor dengan cara pemerintah tersendiri, seperti itu. Karena ini baru solusi. Jika kita memikirkan masalah dibalas dengan masalah, itu tidak akan selesai. Kita harus memikirkan solusinya. Jika ada masalah, jangan bikin masalah, pikirin solusinya biar kita selesai masalah ini. Dari 268, 553,16 orang di Indonesia, mereka semua mungkin ada beberapa yang setuju, tapi ada juga beberapa yang tidak, seperti itu. Dan menurut saya kebanyakan orang Indonesia itu menerima berita. Ketika menerima berita itu mereka mengambil luar saja, tidak tahu bahwa syarat-syarat hukuman mati itu ada beberapa syarat yang tadi. Jika mungkin Anda melihat koruptor yang dipenjara
mungkin dia korupsi tetapi tidak memenuhi syarat untuk diberlakukannya hukuman mati. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Yuk. Baik, untuk pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pertanyaannya, selama Indonesia berdiri selama 70 tahun dan sidang KPK sudah diberdirikan, lalu kenapa masih ada koruptor? Berarti itu tandanya koruptor itu gesit, dia ahli bersilat lidah. Mereka bisa memainkan beberapa peran, punya banyak wajah. Dan ketika dia koruptor, dia sudah ditetapkan hukuman, dia masih bisa berbuat kasus yang sama. Seperti misalnya kasus Anas Urbaningrum misalnya. Iya, lalu mengapa tidak kita hukum mati saja? Karena dampaknya bukan hanya bagi sistem, karena dampaknya mereka itu bukan hanya sebagai racun di perpolitikan, tapi berdampak bagi negara Indonesia. Banyak sekali yang terdampak, misalnya kasus kemiskinan, kemudian Bu Sumatera. Ya, padahal KPK sudah berdiri, sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Itu tandanya para koruptor ini mereka punya aliansi tersendiri, mereka punya jaringan tersendiri untuk saling meloloskan satu sama lain. Kenapa tidak dihukum mati? Dan sebutkan 3 hukuman lain yang bisa benar-benar membuat mereka jerak selama proses penghukuman. 100% berhasil. Fasilitasnya untuk menahan mereka. Gitu. Seperti di penjara Alcatraz contohnya, ya kan? Mereka bagi siapapun yang keluar itu siapa yang masuk, jika mereka keluar dengan paksa mereka tidak akan keluar tanpa keluar mereka masuk nih, terus mereka keluar, berusaha keluar, maka mereka akan mati, gitu, insya Allah. Anda setuju terhadap hukuman mati, sedangkan negara kita ada negara hukum. Apabila hukuman mati itu diberlakukan, maka secara yuridis Undang-Undang Nomor 28 itu menyatakan bahwasanya setiap warga negara berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Ketika hukuman mati itu diberlakukan, maka Anda sebagai warga negara hukum, otomatis Anda adalah taat hukum. Maka itu bertentangan dengan undang-undang tersebut. Bagaimana menurut Anda dan solusinya seperti apa? Pertanyaan kedua saya ajukan kepada tim kontra. Tadi Anda mengatakan bahwasanya hukuman mati itu diberlakukan karena bertentangan dengan hukum dan bisa diberlakukan, tapi dengan syarat-syarat apabila anggaran itu yang diperlukan adalah anggaran bencana, kemudian apabila terjadi krisis moneter di suatu negara. Pertanyaan saya, apakah bencana itu terjadi setiap tahun? Apakah bencana itu terjadi setiap hari dan memakan korban jiwa yang banyak? Apakah krisis moneter itu terjadi setiap saat? Menurut saya tidak. Itu hanyalah iming-iming dari para pejabat untuk mengakali undang-undang supaya mereka selamat dari undang-undang hukuman mati apabila hukuman mati itu diterapkan. Pertanyaan saya, tadi persyaratan itu apabila dana anggaran itu yang dikorupsikan adalah anggaran dari bencana, sedangkan bencana itu memakan korban jiwa banyak, tapi tidak tidak secara keseluruhan di Indonesia. Bayangkan berapa penduduk di Indonesia, ada 250 juta lebih, yaitu negara miskin, masyarakat miskin yang sangat banyak sekali. Menurut saya itu hanyalah iming-iming pemerintah saja, iming-iming para pejabat untuk menghindari hukuman mati tersebut. Apabila itu berlaku, maka hukuman korupsi itu tidak akan pernah terjadi, maka akan lebih banyak memakan jiwa terus. Korupsi, mereka mengkorupsikan anggaran kesehatan, anggaran pendidikan. Betapa miskinnya masyarakat kita apabila
syarat itu tetap dipertahankan. Bagaimana menurut Anda? Kita sebagai warga Indonesia hidup di negara hukum dan harus mentaati hukum. DPR yang bertugas untuk membuat undang-undang dan memeriksanya, mereka bisa saja membuat rancangan undang-undang yang mengecualikan bahwa koruptor yang telah korupsi dengan batasan nilai yang sangat tinggi dan syarat-syarat tertentu bisa saja dihukum mati. Namun yang membuat undang-undang kan DPR, dan tempat paling banyak korupsi juga DPR. Jadi mengapa mereka tidak membuat undang-undang yang mengecualikan hak hidup manusia? Setiap manusia berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya, untuk melakukan hukuman mati untuk koruptor. Mengapa mereka tidak membuat undang-undang yang bisa melegalkan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia? Karena DPR adalah sarana korupsi. Jadi mereka seperti melindungi dirinya sendiri dengan cara tidak membuat undang-undang yang mengecualikan bahwa koruptor bisa dihukum mati dengan berdalih kepada undang-undang bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya. Jadi tidaknya kita membutuhkan orang-orang jujur di Indonesia yang tidak bakal melakukan korupsi di lembaga DPR, yang mau membuat rancangan undang-undang yang dapat mengecualikan undang-undang tentang manusia berhak hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya, kecuali itu koruptor yang boleh dihukum mati dengan batasan korupsi berapa persen, berapa nilainya, berapa kerugian bagi negara, dan korupsi di mana di hal-hal di bidang-bidang apa saja begitu. Karena DPR yang berhak membuat undang-undang, dan di DPR itu bagian dari pemerintah yang banyak melakukan korupsi, sehingga mereka seperti melindungi diri sendiri. Pemimpin atau perwakilan suatu negara. Jika memang Anda mempersalahkan undang-undang tersebut, berarti Anda menyalahkan undang-undang yang disahkan oleh pemimpin atau perwakilan negara. Jika Anda mempermasalahkan suatu undang-undang, berarti sama saja suatu pasal, berarti sama saja kita menggabungkan seperti seorang Islam itu menggabungkan dari Al-Quran dan hadis. Bentar dulu, negara kita bukan negara Islam. Negara kita berasaskan pada Pancasila dan konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar. Jadi berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila, bukan berdasarkan Quran dan hadis. Itu perumpamaan saja. Perumpamaan. Gak mungkin kita membawa sebagai negara. Jadi jika saya mempersalahkan pasal di Indonesia seperti ini, sama saja seperti saya menyalahkan bahwa seperti saya menjawab, jika Anda menganggap pasal itu salah, berarti sama saja sebagai kita umat Islam perumpamaan, kita menganggap bahwa ayat ini salah loh, gitu. Perumpamaan. Jadi menurut saya pasal itu suatu hal tidak bisa diganggu gugat. Hanya perumpamaan, bukan suatu pernyataan. Saya Dewan Pendidikan belum bisa terjawab tadi. Ya nggak masalah, kita sebagai warga negara bukan berarti kita nggak boleh ngomong, nggak boleh mengkritik pemerintah. Bukankah negara kita negara demokrasi? Sedangkan demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Pemerintah pun dari rakyat. Wajib dong. Bukan berarti apapun keputusan pemerintah kita tidak boleh mengkritik.
hancur negara itu kalau putusan pemerintah merugikan rakyat, sedangkan rakyat diam saja. Ya bolehlah rakyat memprotes tanpa. Ini pertanyaan saya, apa namanya pandangan Anda? Sedangkan syarat yang tadi dibolehkan diberlakukan hukuman mati itu hanya apabila terjadi bencana dan anggaran itu dikorupsikan. Pertanyaan saya, bencana itu terjadi berapa tahun sekali? Berapa bulan sekali? Korbannya berapa banyak? Sedangkan hasil korupsi yang dikorupsikan itu adalah anggaran kesehatan, anggaran pendidikan, anggaran buat mengembangkan sumber daya manusia. Berapa banyak korban jiwa dibandingkan korban bencana dan korban yang dihasilkan yang dirugikan karena korupsi? Pandangan Anda seperti apa? Apakah sudah relevan untuk syarat-syarat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi akhlaqil karimah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya hidup bebas. Akibatnya manusia hidup bebas, beringas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Disinilah pentingnya pembangunan kepribadian positif, sebagaimana digambarkan oleh Thomas Hobbes dalam War of the Legends, Joel dalam Social Contract, dan Spinoza dalam Intellectual Love of God, dan lain sebagainya. Khususnya sebagai seorang muslim, maka pada momentum yang penuh ukhuwah ini, perkenankanlah kami membawakan syahril Al-Quran yang bertajuk Santri sebagai Aset Masa Depan Bangsa. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 24-25 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi bainal mar'i wa qalbihi bainal mar'i wa qalbihi di sini motivator smart competition. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
نبينا وشفيعنا محمد صلى الله على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Yang kami takzim Langsung Pondok Pesantren Bogiri Faktor Quran Excellencia Indonesia, Ustaz Edi Susanto dan Ustazah Anita Carolina. Sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, selanjutnya pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, seorang pujangga muslim berkata, inna fi yadni syubban amrul ummah wa fi aqdamiha hayatha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan mengangkat tema mengenai santri sebagai generasi penerus Rasulullah dengan landasan Al-Quran ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا شديدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Secara semantik Allahu wal alimah wal lamul amr yakhsha fi'l mudhari' majzum bilam. Istinbatnya wal yakhsha adalah silat amr. Kaidah mengatakan al-aslu fil amr lil wujubi. Pada dasarnya setiap perintah merupakan suatu kewajiban. Oleh karena itu, wajib bagi kami, saya, saudara dan kita semua merasa takut jika meninggalkan anak-anak, keturunan dan generasi yang lemah. Olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, olah kinerja agar produktivitas meningkat. Pada uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda dan remaja merupakan penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Maka seyogyanya pemuda dan remaja harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab
negara. Hal ini juga menjadi kewajiban bagi kita bersama supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik fisik, mental, ataupun intelektual. Pemuda harapan bangsa, bawalah iman dan takwa bersatu, bersama-sama membangun akhlak mulia. Walaupun kulit dan warna suku pun berbeda-beda, walaupun kulit dan warna suku pun berbeda-beda. Yang berbahagia, hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi akhlaqil karimah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bariyah, sayyidina wa maulana Muhammad. Dan Nabi tabassam, dan Nabi tabassam. Allahumma sholli alaihi, sallu ala Nabi tabassam, dan Nabi tabassam, dan Nabi tabassam. Allahumma sholli alaihi. Hormati dan yang kami takdiri, pengasuh pondok pesantren Multifatul, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat tadi dalam ilmu balaghah termasuk kalam khabari au ingkari yang menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita bahwa sungguh telah datang kepada manusia Al-Quran yang menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus serta mengeluarkan mereka dari kegelapan. Lalu, apa fungsi dan peran Al-Quran itu hadirin dalam merancang bangun peradaban manusia? Ayat tadi sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam Sofatul Tafasir menjelaskan ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran, yaitu yang pertama, Al-Quran sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Yang kedua, Al-Quran sebagai pengobat penyakit batin seperti penyakit ria, dengki, iri, dan juga bodoh. Yang ketiga, Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia-manusia dari kesesatan. Yang keempat, Al-Quran merupakan sebuah rahmat bagi insan dan iman, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah dalam sebuah hadis. Man jalal Qur'ana imamahu saqahu ilal jannah, wa man jalal Qur'ana wara'ahu qadahu ilal nar. Barang siapa yang membaca dan mengkaji Al-Quran, maka barang siapa yang
imamnya, maka ia akan membawanya ke dalam surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai bahunya, maka ia akan mendorongnya ke dalam jurang api neraka. Oleh karena itu hadirin, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai pelajaran, obat, petunjuk, dan rahmat dalam merancang bangun peradaban manusia untuk menggapai kebahagiaan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Sejarah pun telah membuktikan hadirin bahwa Al-Quran pernah melakukan perubahan-perubahan fundamental terhadap peradaban manusia yang tiada taranya. Al-Quran mula-mula menjumpai bangsa Arab sebagai pemuja batu dan pemuji kayu. Oleh karena itu hadirin, namun dalam jangka waktu kurang dari seperempat abad, penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menyebar luas menguasai Jazirah Arab. Oleh karena itu hadirin, dalam rangka menjadikan Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjauhan mereka jaraknya, nggak bisa jatuh sini. Persis. Kok berjauhan? Nggak bisa diatur ini. Mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lupa lagi. Shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cerdas dan cermat, kulit wajah yang masih mengkilat. Oleh karena itu, pantaslah bila pemuda menjadi salah satu aset untuk menentukan maju atau mundurnya suatu negara. Seperti apa yang dikatakan oleh Pujangga Mesir, yang artinya, sesungguhnya di tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan di kaki-kaki merekalah kehidupan umat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami membawakan sebuah syair Quran yang berjudul Santri sebagai Aset Bangsa. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam ayat tersilat yang berbunyi, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً فَخَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. صدق الله العظيم. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
tutup dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan mereka yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dari lantunan ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya setiap perintah adalah kewajiban. Oleh karena itu, wajib kita untuk takut menjadi generasi muda yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan ada 5 kelemahan yang harus dihindari, yaitu lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan lemah akhlak. Jika kelemahan ini melekat pada pemuda, mereka bukanlah menjadi pelopor bangsa, melainkan akan menjadi virus yang akan merusak bangsa. Maka hancurlah Indonesia yang kita banggakan. Sejarah mengajarkan kita selama pemuda akan memiliki semangat juang, karena pemuda hari ini memimpin hari esok. Negara tidak lagi mengenal istilah pemuda pengangguran, pemuda nangkring, tetapi yang diinginkan bangsa adalah pemuda yang agresif, inovatif, dan produktif. Presiden pertama kita pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut gunung Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan ku guncangkan dunia. Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Soekarno lebih menghargai pemuda daripada orang tua. Mengapa hadirin? Karena pemuda mempunyai peranan yang tangguh dan potensi yang lebih besar.